kita semuanya umat Islam. Makanya sifatnya ini adalah jamak, ya, jamak bagi siapa saja yang mendengarkan ini hadis. Kata Kanjeng Nabi, istaksiru, perbanyaklah oleh kamu min qauli la haula wala quwwata illa billah, dari mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Bainah, maka sesungguhnya ucapan la haula wala quwwata illa billah yaitu tadfa'u tis'atun wa tis'ina baban minaduli, itu menolak 99 kemadaratan. Jadi ucapan la haula wala quwwata illa billah ini menolak 99 kesulitan. Ya, kemadaratan itu macam-macam, bisa berbentuk kesulitan, bisa berbentuk bilai, dan juga lain-lainnya. Adnaha alhamu, yang paling ringan-ringannya kesulitan yaitu alhamu, kesusahan. Ya, jadi kata Nabi, yang paling ringannya kemadaratan ya yaitu adalah susah, paling ringan kata Nabi. Tapi kalau kata kita berat, ya, susah itu berat bagi kita khususnya, ya. Kenapa berat? Karena berat ini bisa juga menjadikan satu pengorbanan dari kita. Ya, mana diantaranya? Susah buang air besar. Tuh. Kira-kira kalau kita susah buang air besar, mendaratnya kita? Mendarat. Tuh. Bahkan tidak sedikit orang yang pengen buang air besar harus masuk rumah sakit. Tuh, begitu tuh, ya. Terus apalagi susah buang air kecil. Susah buang angin. Tidak sedikit orang yang pengen bisa buang angin harus mengeluarkan uang kurang lebih minimal 3 juta. Ya. Untuk apa? Untuk proses, ya, dan juga untuk perawatan bagi orang yang ingin buang angin. Kalau kita buang angin bayar apa kagak? Ya. Kita mah asal di mana tempat aja pengen keluar ya, nggak mana di belakang ada orang. Kadang-kadang suka begitu tuh, ya. Makanya inilah, ya, itu berarti kan bahasa kita mah sepele, nggak kentut doang sepele, tapi berat, ya. Ya kenapa? Karena banyak orang yang pengen buang angin dia harus masuk rumah sakit. Kalau kita mah gampang obatnya. Ya Bu, ya, tahu nggak susah buang air besar obatnya apa? Makan pepaya. Kita mah begitu tuh, kita mah gampang kita mah, ya. Kalau pengen apa namanya buang angin, makan apa Bu? Ubi mangga. Ubi. Kita mah obatan di sekeliling kita ada banyak obat-obatan di sekeliling kita. Cuman kita terkadang tidak tahu manfaatnya untuk apa. Ya, manfaatnya untuk apa tidak tahu. Kadang kita begitu tuh, ya. Nah di sini, ya, kadang-kadang susah tidur. Coba orang kaya, maaf ya, jangan dibilang enak, susah Bu. Susah tidur kadang-kadang. Kenapa? Karena dalam diri dia banyak harus yang dikerjakan. Kita aja kalau lagi banyak pekerjaan kadang-kadang tidur kagak lelap. Ya. Banyak pikiran. Kita aja banyak pikiran, tidur susah. Apalagi orang kaya. Ya, tapi tidak sedikit juga orang kaya yang kenyang tidur. Nggak sedikit juga begitu tuh, ya. Nah, kita alhamdulillah bersyukur pada Allah, jangankan tidur di tempat tidur, di tempat ngaji gak bisa tidur kita. Iya Bu, ya. Ya, enak kan kalau gitu? Enak di rumah puyeng, ya, ntar cucu, ntar anak, ya, urusan banyak. Aduh, susah tidur. Coba pakai ngaji. Di pojok kayak duduknya. Baru
ya itu nikmat dari Allah. Enggak diomelin, silakan mau tidur juga ya. Karena kenapa? Kasihan, takutnya di rumah kurang tidur. Ya Bu ya, takut di rumah kurang tidur gitu. Makanya lebih enak banyakin ngaji. Kalau kita di rumah kurang tidur, kurang bisa merem, enakin banyakin ngaji. Kenapa? Kan tempat ngaji mah bisa tidur. Udah akhirnya mas seminggu ngaji tidur loh. Ya gitu tuh. Udah biasa. Tadinya gara-gara ngantuk, kesudah kebiasaan. Bukan seminggu doang, sebulan tidur dulu ngaji. Nah, karena udah kebiasaan. Artinya mah nggak boleh, nggak apa-apa silakan Bu ya. Ya orang kayak kita mah enak Bu ya, enak kenapa? Tidur aja diberi pahala oleh Allah. Nih orang ngaji walaupun merem matanya tidur tetap dapat pahala. Tuh. Artinya tahu nggak pahala? Ibarat gaji mah orang tidur digaji. Di rumah coba-coba tidur dah. Kalau nggak dikemplang, gitu. Ya apalagi laki tidur kerjaannya, udah pasti bininya gontang-gontang. Alasannya mah apa namanya itu kastrol jatuh lah. Padahal lagi sewa, papanya tidur dulu. Gitu tuh. Ntar lagi kekenceng melayang. Ya itulah makanya tidur juga adalah nikmat dari Allah. Banyak kalau kita belajar nikmat Allah mah ya. Nah intinya semuanya apapun yang kita rasakan baik penderitaan ataupun kesenangan itu Allah yang sudah berikan. Dikasih sakit jangan tertutup, ya udah Allah kehendakin. Begitu tuh. Dikasih sehat jangan kita bangga, ya Allah memang pengen kasih sehat ke kita. Cuman sehat sama sakit itu adalah sebutnya perputaran dalam diri manusia. Enggak semuanya manusia sehat, terkadang jatuh sakit. Enggak semuanya manusia sakit, terkadang juga bisa sehat. Kebenaran mah sehat. Ya alhamdulillah, makanya kita bersyukur sehat terus kita pengen ya. Padahal salah satu untuk menghapus dosa kita diantaranya dikasih sakit. Sekarang kalau ditanya Bu, ya sakit adalah salah satu penghapus dosa kita. Ya, sekarang pilih mana? Pilih sakit, pilih sehat. Sehat, pilih jaya. Ya makanya kenapa manusia dikasih sakit supaya ingat ke Allah. Supaya ingat, coba sehat pak kita kemana-mana, jalan kemana-mana, terabang sampai ya sholat sampai ditinggalin. Coba kalau kasih sakit, jangankan ke terabang, komplek juga susah kita. Akhirnya kan sholat di rumah ingat sama Allah. Intinya mah sakit sehat itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dikasih sakit. Yang tadinya capek jadi kagak capek. Iya Bu ya. Coba sakit suruh kerja, kalau nggak marah-marah tuh begitu tuh. Kalau sakit bukan tidur di rumah, bukan nyapu di rumah. Gitu tuh. Iya. Makanya suruh sakit itu apa? Suruh istirahat maksudnya mah. Jangan ngegetrek melulu begitu tuh ya. Nah itulah salah satu. Pokoknya ada hikmahnya semuanya. Nah tadi ya bahasanya sakit sehat adalah merupakan salah satu karunia Allah. Dikasih sehat kita jangan lupa maksudnya Pak. Tuh jangan lupa sama Allah. Dikasih sakit udah pasti kita nggak bakal lupa. Jangankan sakit yang berat-berat, tahu sakit yang berat tuh? Sakit apa namanya? Stroke itu berat. Jangankan sekolah juga berat. Apalagi penyakit stroke ya, berat itu bukan main. Ya penyakit berat, penyakit enteng aja dikasih sakit gigi aja. Coba Bu, ya sakit gigi dikasih ayam mau kagak? Enggak. Dikasih anggur mau kagak?
apalagi jeruk mah. Kenapa? Waduh, nyeri giginya. Itu ya begitulah ya namanya. Cuman dikala dikasih sakit kita jangan putus asa. Nah, dengan sebab kita tidak diperkenankan putus asa, makanya kita dikasih ya sesuatu biar semangat. Biar semangat supaya fungsi manusia ini berfungsi yang 4 ini. Mana manusia itu daripada 4 pilar, 4 unsur. Api, ya kemarin apa? Api, air, udara, tanah. Nah, itu orang sakit dia berambisi pengen apa? Pengen sembuh, pengen sehat. Nah, itu dari apa? Dari api yang bergejolak. Bagaimanapun juga gue pengen baik. Oh, begitu kan? Itu kan berarti kan api disebutnya kan? Nah, coba kalau nggak ada api mah, ya kalau nggak ada api nggak ada semangat pengen sembuh. Ya kecuali udah didasari dengan kalimat tawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita usaha udah, berobat udah, ujung-ujungnya kagak bisa, nggak baik-baik, ya udah tinggal tawakal saja sama Allah. Mungkin Allah pengennya Allah kamu sebelum mati dosa kamu udah habis. Seperti itu bisa jadi ya, dikasih sakit ya. Jadi sebelum kita meninggal dunia dosa kita udah habis. Begitu. Begini ya, dalam satu riwayat yang lainnya ada salah satu ya yang bisa menghapus segala dosa manusia, tidak bisa dengan apa-apa. Tidak bisa dengan istighfar, dosa itu bisa dihapus. Tidak bisa dengan dia sholat, dosa itu tidak bisa dihapus. Ya, tidak bisa dengan dia berzikir, dosa itu tidak dihapus. Tapi dengan dihapusnya dosa bisa dengan sakit. Tuh, bisa dengan sakit. Mungkin kita zikiran, apalagi sekarang udah rame ya, zikir apa namanya itu? Apa selawat karya ya? Rame di kampung ini, rame zikir. Nah, itu memang zikir kita menghapus segala dosa, tapi ada dosa yang nggak bisa dihapus dengan zikir kita. Begitu. Nah, mungkin salah satu dosa yang nggak bisa dihapus dengan zikir, tidak bisa dihapus dengan kita ibadah, kecuali Allah kasih sakit. Ya nanti saya bawakan hadisnya, insya Allah ada ya. Jadi sakit itu salah satu menghapus segala dosa yang mungkin tidak bisa kita hapus. Nah, makanya di sini dengan sakit Allah kasih yang namanya sabar. Sabar orang sakit itu sabar. Ya walaupun pengen baik, kalau belum waktunya datang ke rumah sakit belum. Gitu ya kan? Sabar, dikasih sakit biar sabar. Begitu, makanya ada hikmahnya di sini. Tapi harapan kita semuanya pada sehat. Yang sakit biar sehat, yang sehat biar sehat semuanya. Nah, sehat kita dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya, makanya kata Nabi, banyakin oleh kamu ucapan la haula wala quwata illa billah. Nah, ucapan la haula wala quwata illa billah ini itu menolak 99 pintu kemudaratan. Pintu kemudaratan yang tadinya mau turun lengser kagak jadi. Ya, yang tadinya huruf 3 insya Allah kagak jadi. Yang penting yakin. Semuanya harus didasari dengan keyakinan. Coba kita gali. Emang sebenarnya la haula wala quwata illa billah ini apa sih? Ada yang tahu nggak artinya? Tiada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Lengkapnya, tiada daya bagi kita, tiada kekuatan ada dalam diri kita kecuali Allah yang memberi kekuatan pada kita. Tuh, ya Allah yang memberi kekuatan pada kita. Artinya apa di sini?
artinya penyerahan diri secara total kepada Allah. Karena manusia itu pada dasarnya tidak bisa apa-apa. Siapa yang memisahkan kita? Bisa ngaji. Siapa? Allah. Bisa jalan. Siapa? Allah. Bisa makan. Siapa yang ngasih bisa? Allah. Emang ada manusia nggak bisa makan? Ada. Ada. Jadi kepisah yang Allah berikan kepada kita berarti itulah yang disebut dengan sifat qadirunnya Allah. Sifat kudratnya Allah yang berjalan dengan seiring perjalanan kita sebagai manusia. Ada nggak berarti sifat Allah dalam diri kita? Ada nggak? Ada. Ya. Ada sifat bisa dalam diri kita. Nah, bisanya kita ini dengan sebab Allah memisahkan kepada kita. Coba kita renungi. Manusia sama lahirnya kakinya dua, tapi tidak semua bisa berjalan. Ada nggak yang kita pikirkan kakinya sama kita dua, jarinya 5, dengkulnya ada, tapi ada yang nggak bisa jalan? Ada. Berarti jalannya ini adalah kehendak Allah untuk kita. Berarti sifat kudrat terjalan dalam diri kita. Terus kemudian sifat basor. Apa itu sifat basor? Melihat. Melihatnya Allah, melihatnya kita dengan sebab kita diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya dua, bola matanya sama hitam, tapi ada yang nggak bisa melihat. Ada, makanya kita bersyukur penglihatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini maksudnya penyerahan diri kita secara total, ya, untuk seluruhnya hidup kita yang kita rasakan harus bergantung pada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tuh, kalau ngaji suka dibaca, ngaji dibaca nggak Bu? Dibaca nggak? Ada nggak diratib? Ada. Tuh, makanya ini ratib itu salah satu pikiran kita, ya, diantaranya bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Berapa kali bacanya? Berapa kali? 3 per 11. 3 per 11. Nah, ya itu semua ada dalam pikiran itu, fungsinya untuk diri kita juga sebenarnya, Pak. Nah ini Pak, ya, makanya kalimat ini adalah penyerahan diri kita secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ini, ya, kita bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki zahir kita, memperbaiki batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini yang pernah terjadi, ya, secara